Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Iwan dan Awat sekalian pendengar setia radio Suara Gontor FM dimanapun antum berada, kembali lagi bersama Akhi Ali dalam acara Ngantri, ngobrol bareng santri. Nah Iwan dan Ahwat, kali ini Akhi Ali kembali menyapa antum semuanya setelah sekian lama tidak mengudara. Akhirnya Akhi Ali bisa menyapa antum semuanya pada sore hari ini. Nah kali ini kita kembali di segmen kita yang paling seru dan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Ngantri, ngobrol bareng santri. Nah, dan pada kesempatan kali ini insya Allah Akhi Ali akan ditemani oleh santri-santri dan adik-adik kita dari kelas 3C. Masya Allah. Sebelum kita beranjak ke percakapan kita, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan teman-teman kita santri kelas 3C. Nah kayaknya ini kelas 3C ini adalah kelas yang sangat spesial ya di Gontor, karena selain kelasnya atas, kelasnya ini dikenal dengan ukhuwah Islamiyah yang sangat erat gitu ya. Katanya sih kelas 3C ini adalah kelas yang paling keren dan paling spesial di Gontor. Nah maka kita ingin tahu nih gimana sih lika-liku dan serba-serbi kehidupan para santri yang duduk di kelas 3C ini. Nah yang pertama ada Akhi Aska. Assalamualaikum Akhi Aska. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Akhi? Ini bikhoir. Lagi sibuk apa ini kamu Aska? Lagi sibuk mempersiapkan mau nonton bola Piala Dunia nanti malam. Wah mau nonton Piala Dunia ya? Prancis. Wah Masya Allah. Jam 10. Mau jam 10? Iya. Oke, mau nonton Piala Dunia ya finalnya. Oke, selanjutnya ada beranjak ke teman kita yang lain. Selanjutnya ada Akhi Zayan. Assalamualaikum Akhi Zayan. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Akhi? Alhamdulillah ni'mal hal. Kaifa haluka? Alhamdulillah ni'mal hal. Masya Allah, ni'mal hal. Berarti kamu sekarang ini sedang dalam keadaan yang paling baik. Karena kamu tadi bilang ni'mal hal. Jadi sekarang keadaanmu itu adalah keadaan terbaik gitu ya. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa ini Akhi Zayan? Awalnya mungkin banyak di teman di kamar juga pengen beli makanan dan minuman untuk mempersiapkan untuk nonton. Oke, sama juga ya, lagi persiapan buat nonton final Piala Dunia. Oke. Asfa, selanjutnya Akhi Asfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Akhi? Alhamdulillah ini bikhair. Lagi sibuk apa nih? Jangan-jangan sama juga nih. Iya, alhamdulillah sama. Masya Allah. Jadi santri-santri kita nih kebanyakan sedang ini ya, sedang ikut euforianya Piala Dunia. Walaupun cuma nonton finalnya doang. Iya. Masya Allah. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Akhi Bagja. Assalamualaikum Akhi Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Akhi? Alhamdulillah ini bikhair. Kamu lagi sibuk apa ini sekarang? Alhamdulillah sekarang jadi asisten perpustakaan. Ini nih beda sendiri kesibukannya nih. Oke. Dan yang terakhir kita sapa wali kelas 3C yaitu Al Ustadz Ahmad Fawaska. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, saya hari ini sangat senang, sangat bahagia. Apalagi pertama kali saya merasakan podcast bersama antum ini dan anak-anak. Luar biasa sekali rasanya. Insyaallah ini pertama kali antum mengudara di Swargo ya? Serius, di Suwargo bahkan di semua TV mungkin hanya on cam baru pertama kali Ustaz. Insyaallah ini antum harus sering-sering antum ini. Oh gitu ya? Karena sekali antum mengudara di sini akan ketagihan. Masya Allah, tapi iya sih nyaman banget suasana di sini deh. Sekarang antum lagi sibuk apa nih? Antum ada kuliah kah atau sibuk apa yang lain? Kuliah alhamdulillah, kalau kuliah sendiri setiap minggu ada jadwal Ustaz, tapi yang saya suka ini jadwal kuliah saya ini selalu setiap sore, sehingga setiap malam saya bisa menghabiskan waktu saya untuk terus memikirkan anak-anak 3C ini gimana biar sukses ke depannya. Oke, baiklah, ini kita sudah kenal semuanya ya dengan narasumber kita. Ini sebelum kita ngobrol ya satu persatu dengan antum, ini Ustadz pengen tanya, apa sih spesialnya kelas 3C? Nah, menurut antum, kenapa kelas 3C ini disebut kelas yang paling keren, kelas yang paling
Ittifaq atau ukhuwah Islamiyahnya paling bagus. Kenapa sih? Nah, ada apa di balik nama kelas 3C ini? Siapa yang mau menjelaskan di antara antum? Aska. Oh, ya. Oke, silahkan Aska. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya namanya ukhuwah Islamiyah di sini tuh artinya selalu bersama pada setiap waktu, maupun itu waktu sedih maupun itu waktu senang. Kalau di sini kan seperti yang kita tahu kalau kelas 3C ada di setiap rayon. Kita di setiap rayon bekerja sama satu sama lain. Kalau curhat sana sini juga ke kelas 3C, kalau mau nasihat juga ke dia. Jadi kalau kita pengen semua anggota kelas 3C itu happy dan selalu bahagia. Itu, jadi itu menurut kamu itu yang bikin kelas 3C itu spesial. Iya. Kalau dari yang lain ada nggak? Yang menurut antum, pendapat antum, apa yang bikin kelas 3C ini spesial? Ataukah cuma karena kelas atas namanya bagus gitu? Atau antum punya nama sendiri, menamakan kelas antum tersendiri, atau gimana? Siapa yang mau jawab? Oke, dari Bagja silahkan. Saya pikir spesialnya kelas ini tuh nggak seperti banyak orang bilang bahwa kelas yang tinggi itu adanya di Apet sama nggak aja. seru gitu. Di Apet, Tapi kenyataannya itu nggak beda. di Apet sama aja Yang sih. dimana kelas 3C ini banyak banget orangnya yang karakternya beda, punya karakter masing-masing, yang dimana Teleponan. saling melengkapi, yang dimana bikin seru aja gitu. Jadi kayak lebih beda dari kelas-kelas sebelumnya. Menurut saya kelas 3 ini lebih spesial. Masya Allah. Oke, itu jawaban yang ini ya, jawaban yang cukup memuaskan. Karena kata orang bilang biasanya orang-orang yang duduk di kelas atas itu nggak seru. Oh, karena wah pinter nih, orangnya pinter, belajar terus, nggak seru. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Ternyata di kelas 3C ini santri-santri yang duduk kelas 3C ini punya karakter yang bermacam-macam. Iya nggak, Ustaz Fawas? Betul sekali Ustaz. Saya merasa sangat beraneka ragam sekali hidup di Salis C ini. Saya belajar gimana mengajak anak-anak dengan ciri khas masing-masing seperti itu. Nah, jadi yang bikin seru itu karena punya karakter masing-masing gitu ya. Oke Ustaz. Contohnya gimana contohnya? Seperti kayak ada orang yang dimana selalu membuat suasana menyenangkan. Ada orang yang dimana terlalu ceroboh. Ada orang yang terlalu apa ya? Yang penting macam-macam. Ada ya orang yang selalu senang, ada orang yang malas-malasan. Malas-malasan juga. Jadi pokoknya macam-macam ya. Ada terutama ada yang suka memecahkan suasana gitu ya. Jadi bikin kelas tuh seru, bukan bercanda, tapi belajar itu jadi lebih seru kalau misalnya ada yang wah bikin rame, memecahkan suasana gitu. Walaupun ada yang suka ceroboh. Jadi ya macam-macam banget ya. Oke. Nah, sekarang nih kita masuk ke belajar. Karena antum berada di kesatuan kelas, pasti di situ antum bersama itu karena antum belajar bersama dalam satu kelas, ya enggak? Walaupun kelas itu nyatanya di Gontor itu kelas bukan hanya untuk belajar, ya enggak? Betul enggak? Betul. Nah, betul ya, kita melakukan semuanya itu bisa di kelas itu, bukan cuma buat belajar gitu. Lah, bagaimana keadaan pelajaran ketika antum masuk ke kelas 3? Apa yang berbeda dari kelas 1 dan kelas 2 sebelumnya? Ketika antum sudah kelas 3 ini, apa yang membuat antum itu lebih terasa, wah ini saya kelas 3 ini, pelajarannya seperti apa? Silahkan dijawab Akhi Zayan. Jadi yang namanya pelajaran kelas 3 itu cukup berbeda dari pelajaran kelas 1 sama 2. Kenapa? Karena di pelajaran 1 sama kelas 2 itu
istilahnya kalau kita bisa bilang itu isinya sama, cuma dibedakan bahasanya doang. Jadi di saat kelas 1 itu karena kita masih baru-baru masuk di pondok ini dan belum terlalu tinggi bahasa Arab kita. Jadi yang namanya pelajaran kelas 1 itu pelajarannya kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia sekaligus belajar bahasa Arab, yang dimana untuk meningkatkan bahasa Arab kita, sehingga untuk diterapkan di kelas 2 nanti, yang dimana pelajaran kelas 2 itu isinya sama dengan kelas 1 tetapi menggunakan bahasa Arab. Jadi kita istilahnya menggunakan atau mempraktikkan pelajaran bahasa Arab yang telah kita pelajari di saat kelas 1, yang kita praktekkan ini di kelas 2 dengan menggunakan pelajaran yang sama tapi dalam bahasa Arab yang beda. Tetapi di kelas 3 ini yang namanya pelajaran bahasa Arab juga masih sama, tapi dalam pelajaran yang berbeda, seperti contoh mendalami agama Islam, juga ada juga pelajaran tentang sosial dan lain-lainnya. Jadi yang namanya pelajaran kelas 3 itu mulai berbeda, dan meskipun kita belum selalu terbiasa, tapi insya Allah bisa. Oke, Masya Allah. Jadi berbeda dengan kelas 2 ya, walaupun sama-sama sudah pakai bahasa Arab tapi berbeda. Jadi istilahnya itu next level. Benar ya? Kalau boleh tahu, ini Zayan ini sebelumnya kelas berapa sih? Sebelum di kelas 3C kelas berapa sih? Kelas 1N sama kelas 2C. Jadi sebelumnya kelas 1N, terus kelas 2C, habis itu kelas 3. Wah, dengar-dengar Akhi Zayan ini ikut akselerasi ya, dari kelas 1 langsung ke kelas 3. Nah, jadi kelas 2-nya cuma sebentar. Nah, gimana sih kok kamu bisa sampai dapat tahap ke akselerasi itu gimana itu? Dan gimana rasanya atau kesan ketika kamu dapat akselerasi kelas itu? Mungkin menurut saya begini, di awal-awal kelas 1 itu awalnya mungkin memang kita belum terlalu paham gimana bentuk pelajarannya di Gontor itu gimana. Mungkin berbeda dari SD atau sekolah di luar itu, seperti yang namanya sedikit dari SD sekolah di luar itu yang namanya mendalami agama. Jadi saat saya pertama kali masuk di pondok ini, alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dimana bukan hanya di dalam pelajaran agama tapi juga pelajaran sosial. Dan di saat saya mendapat kelas 1 ini, saya mungkin karena alhamdulillah mungkin terbiasa lah. Mungkin udah mulai terbiasa belajar di saat kelas 1, sehingga membuat semangat belajar saya itu mungkin alhamdulillah naik. Ya dimana juga dimana ada didukung juga dengan saat saya SD, yang dimana di SD saya juga terdapat pelajaran bahasa Arab, sehingga mendukung banget untuk meningkatkan semangat belajar saya di saat kelas 1. Oh gitu. Jadi pertama memang sudah ada dasarnya dan ditambah juga dengan semangat belajar ya. Jadi belajarnya bisa lebih giat karena sudah ada dasarnya, lebih semangat, akhirnya bisa dapat nilai yang maksimal. Jadi dapat akselerasi dari kelas 1 langsung ke kelas 3. Masya Allah. Seneng nggak dapat akselerasi? Ya memang pasti setiap orang yang namanya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga pasti sangat senang. Begitu juga orang tua saya, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi kamu nih ini ya hemat 1 tahun di pondok ya. Harusnya kamu 6 tahun jadi hemat, jadi bisa 5 tahun ya. Insya Allah nanti lulus 4 tahun lagi sudah lulus ya. Amin. Amin. Masya Allah. Nah, ini dengar-dengar Akhi Bagja juga ini dapat akselerasi. Iya sama Akhi Bagja. Gimana rasanya? Tentu senang, gak nyangka bisa dapat penghargaan untuk akselerasi, karena juga merasa puas karena kerja keras saya waktu kelas 1 untuk belajar dengan giat terbayarkan. Masya Allah. Jadi semuanya itu memang butuh usaha. Tapi walaupun sudah akselerasi, sudah bisa duduk di kelas 3C, tapi belum berhenti berusaha ya. Tetap masih harus berusaha gitu. Karena ad-dunya darul amal. Nah, istirahatnya nanti di mana istirahatnya? Di surga. Di surga, di akhirat. Ketika sudah
di akhirat, nah itu al akhirah darul jaza. Kalau adanya selama kita masih di dunia, kita masih harus terus berusaha. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karena kita baru saja selesai dari murojaah atau ujian mid semester ya kemarin ya. Alhamdulillah sudah dilalui. Gimana antum kemarin murojaah itu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Antum kelas 3C gimana murojaahnya? Masya Allah. Alhamdulillah ya, kelas 3C ini Ustadz yakin pasti mereka bisa, karena mereka ini selain punya otak yang cerdas, mereka juga pasti giat belajar. Nah, gimana sih kesan antum setelah menghadapi murojaah kemarin? Mungkin bisa dijelaskan oleh Akhi Asfa, silahkan. Ya, kesan saya kalau setelah menghadapi murojaah kemarin di akhir tahun ini, alhamdulillah dengan murojaah ini atau ulangan di akhir tahun ini, kita dapat yang namanya pelajaran, yaitu setengah dari pelajaran untuk akhir tahun, ujian akhir tahun. Dari pelajaran ini insya Allah kita bisa menghadapi ujian akhir tahun dengan persiapan yang matang, persiapan yang cukup, dengan kita bersama-sama belajar dari mulai murojaah sampai akhir nanti, ya biar kita introspeksi apakah yang kurang dari pelajaran kita, apakah itu dari pelajaran umum atau pelajaran agama. Dari murojaah kemarin kira-kira sudah siap belum untuk menghadapi ujian di semester akhir nanti? Mungkin masih beberapa persen, mungkin agak kurang lagi, harus diperbanyak lagi baca bukunya, diingat lagi pelajaran-pelajaran yang penghafalan atau pelajaran-pelajaran yang menghitung-hitung, harus diingat lagi rumus-rumusnya. Gak apa-apa ya, dengan murojaah kita bisa tahu sampai di mana batas kemampuan kita, jadi kita nggak kaget nanti ketika sudah menghadapi ujian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, di kelas 3 ini tentunya ada sesuatu yang berbeda, di mana di akhir tahun beberapa dari antum itu mendapatkan amanat baru atau tugas baru di akhir tahun ini, terutama untuk santri-santri kelas 3C. Pastinya ada yang sudah mendapatkan amanat di akhir tahun ini, entah itu di gugus depan ataupun di asisten-asisten bagian OPPM. Nah, mungkin salah satu dari antum ini ada yang sudah dapat ya. Nah, gimana, mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar. Oke, silahkan. Siapa yang mau ini? Oh, dari Ahi Bagja, silahkan Ahi Bagja. Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan amanat untuk menjadi asisten bagian perpustakaan. Tentu yang namanya amanat itu berat, tapi menjalankannya itu wajib. Saya senang bisa dapat amanat, karena belum tentu semua orang bisa mendapatkan amanat tersebut. Dan juga dengan saya menjadi asisten perpustakaan, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang pengetahuan lebih luas tentang ilmu-ilmu, tentang bagaimana caranya berdebat dengan baik dan yang lain-lain. Dan juga terima kasih kepada ustadz-ustadz yang lain telah memberikan saya amanat ini. Ya, sekian saja. Masya Allah. Jadi dapat asisten ya, dapat amanat untuk menjadi asisten perpustakaan. Kerjanya ngapain aja asisten perpustakaan ini? Tugasnya apa saja di asisten perpustakaan? Tugas kebiasaan kami di asisten perpustakaan ini bisa dengan berdebat atau diskusi tentang sesuatu, merapikan buku, bagaimana caranya berorganisasi, dan masih banyak lagi. Banyak ya kegiatannya ya. Ada yang lain nggak di sini? Ada yang jadi asisten di sini? Atau jadi pengurus di gugus depan? Ada? Ada pengurus gugus depan? Oke, silahkan. Nah, gimana nih kesannya menjadi pengurus gugus depan? Nah, yang kita tahu ini, pengurus itu kan
mudabir ya. Nah, mudabir itu biasanya diamanatkan kepada santri kelas 5. Nah, tapi di sini kelas 3 kok bisa sudah menjadi pengurus di gugus depan, di pramuka lagi. Berarti antum ini ngurusin pramuka. Nah, gimana sih kamu menjadi pengurus di gugus depan? Oke, silakan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, yang secara lazimnya pengurus itu udah diamanatkan bagi kelas 5 dan kelas 4. Tapi lain halnya di yang namanya POT atau gugus depan. Ya, kita di kelas 3 diamanatkan menjadi pengurus untuk yang namanya kaderisasi semenjak istilahnya sigor semenjak di kelas 3. Jadi apa namanya, untuk kaderisasi ya. Jadi Betul. kelas 3 tugas kamu di POT ngapain aja? Tugas kamu di pramuka. Ya, di pengurus POT sendiri banyak bagian-bagiannya. Contohnya Anduang mengurusin keuangan gugus depan, Anduset mengurus yang namanya kesekretariatan, majalah dinding dan sebagainya. Ada ketua yang mengurus segala urusan yang bersangkut paut dengan POT tersebut. Dan sebaiknya lagi Andukasi, Anduperkap yang ngurusin perlengkapan dan alat-alat dan sebagainya. Ya, tugas mereka ya bersangkut pautnya dengan kewajiban mereka. Misalnya, kalau saya sendiri bertugas sebagai Anduang di PWT 5. Ya, tugas saya mengumpulkan uang kas mingguan, terus melaporkannya ke Angkukuang atau bagian bendahara koordinator dan lain sebagainya. Oh gitu. Menurut kamu ketika kamu mendapatkan amanat gimana rasanya? Keberatan atau kamu mendapatkan sesuatu yang besar yang harus kamu pikul? Bagaimana rasanya ketika kamu mendapatkan amanat menjadi seorang pengurus? Alhamdulillah sangat senang. Tentu ada rasa yang mengganjal, ada rasa yang berat hati. Tapi gimana caranya kita diajarkan di pondok ini yang dimana moto pondok keikhlasan. Ya, kita harus menjalannya dengan ikhlas hati dan tulus hati. Dan sebagai amanah dari Bapak Pimpinan tentunya. Oke, baiklah Iwan dan Awad sekalian, barusan kita sudah mendengarkan cerita-cerita tentang gimana kesan mereka di kelas 3, ada juga yang dapat akselerasi, ada juga yang sudah menjadi pengurus di akhir tahun ini, sudah belajar berorganisasi. Selanjutnya ini yang ingin Ustaz tanyakan dan mungkin akan menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Apa sih menurut antum kepemimpinan di pondok itu? Apa sih menurut antum kepemimpinan di pondok itu? Mungkin bisa dijawab oleh Akhi Asfa. Oke, silahkan Akhi Asfa. Ya, buat untuk namanya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di sini itu yang biasa kita ketahui ya adalah suatu sifat itu untuk memimpin suatu klub suatu kelompok, yakni dalam memimpin mereka menjadi yang lebih baik ke depannya. Karena kepemimpinan di sini hanyalah yang namanya mendidik untuk yang menjadi yang pemimpin. Sedangkan yang untuk menjadi sifat pemimpin ya, atau watak pemimpin di sini, yakni mendidik semuanya, semua santri untuk mempunyai sifat pemberani atau sifat kepemimpinan, yakni sifat dalam dirinya sendiri, yakni dalam kebijaksanaan ataupun dalam kedisiplinan dan yang lainnya. Itu jadi kepemimpinan itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang santri, walaupun setiap orang itu nggak wajib untuk menjadi pemimpin, iya kan? Jadi kita semuanya harus punya jiwa kepemimpinan. Nah, apa sih pentingnya ketika menjadi seorang pemimpin?
apa sih pentingnya amanat di pondok ini? Apa sih seberapa penting, seberapa sakral sih amanah di pondok ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ahi Bagja, silahkan. Amanat itu berat. Amanat itu diberi bukan diminta. Berarti sakralnya suatu amanah itu dapat dibuktikan dengan diberinya seorang amanah, bukan meminta suatu amanah. Jadi dan juga menanggung amanat itu berat, akan ditanya di akhirat kelak. Maka jalankanlah amanatmu dengan sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya pekerjaan, dengan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi amanah itu kalau di pondok itu diberi ya. Nah, bukan kita minta amanat, tapi kita diberi. Dan ketika sudah diberi amanat atau diamanati, kita harus menjalankan karena itu sakral. Nah, yang Ustadz tahu, jadi amanat itu di pondok itu saking sakralnya itu ketika kita diberi amanat, kita itu dibacakan syahadat. Ya. Nah, seakan-akan orang mau masuk Islam itu baca syahadat. Nah, orang dapat amanat baca syahadat. Kenapa sih harus baca syahadat? Sebagai bukti bahwa kita siap untuk menerima amanah tersebut. Oke, betul sekali. Nah, sekarang mungkin kita beranjak pertanyaannya kepada Al Ustadz Fawaz. Nah, gimana nih Ustadz Fawaz, kesan antum ketika menjadi wali kelas 3C? Antum ini pertama kali menjadi wali kelas atau sudah yang ke berapa kali? Alhamdulillah ini baru pertama kali bagi saya jadi wali kelas. Oh, jadi pengalaman baru ya menjadi wali kelas. Pengalaman baru sekali bagi Dan saya. langsung diamanati menjadi wali kelas 3C. Langsung 3C itu. Gimana kesan antum ketika pertama kali mendapatkan amanat menjadi wali kelas 3C dan bertemu anak-anak kelas 3C? Jujur Ustaz, sangat menegangkan. Wah, gimana itu menegangkan? Kalau mau jujur, saya ini jadi wali kelas Ustaz, itu suatu yang sangat tidak saya kira. Jadi bener-bener saya jadi wali kelas 3C ini riskun min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Karena dahulu saya ini kan kemarin di TPS Ustaz, agak jauh ke sana. Saya mikir nggak mungkin jadi wali kelas karena kasihan kalau anak-anak sakit izin mau belajar di sana kan agak jauh Ustaz. Jadi saya mungkin saya jadi guru-guru biasa seperti itu. Tapi ketika hari di mana dibagikannya jadwal, ketika saya dapat surat, saya kaget di situ. Saya bahkan berpikir paling kelas 3O atau mungkin yang lain-lain, seperti bukan 3C karena terlalu high class sekali untuk saya. High class. Tapi ternyata setelah saya buka, Masya Allah, kok langsung 3C ini. Jadi bener-bener saya merasa ini saya mimpi apa bukan ini jadi wali kelas 3C ini. Jujur Ustaz, ketika saya memperkenalkan diri ke anak-anak 3C, saya minder. Ketika tanya, Ustaz kamar antum mana? TPS gitu. Gak boleh minder. Jujur, tapi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu melihat mereka yang sangat bermacam-macam dan ya dengan berbagai kelebihan masing-masing, rasa minder ini berubah jadi semangat, malah jadi kebanggaan. Sosok saat TPS bisa jadi wali kelas 3C. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Terus sembari berjalan dari awal antum bertemu dengan anak kelas 3C sampai sekarang, bagaimana sih prinsip antum dalam mendidik santri kelas 3C? Prinsip saya Ustaz dalam mendidik anak-anak 3C, karena kita ini adalah santri gontor yang hidup di gontor, kita harus sadar bahwa visi pondok adalah mencetak kader-kader pemimpin umat. Maka yang pertama kali saya terapkan kepada anak-anak 3C adalah antum hidup di pondok harus sadar, harus insyaf. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Antum harus tahu ketika Anda masuk di gontor apa yang kau cari, seperti apa kehidupan yang harus antum jalankan, bagaimana jiwa antum
berpegang, kemana arahnya. Nah seperti itu Ustaz. Maka saya sangat menekankan sekali tentang filsafat pondok, cita-cita Pak Yai dalam mencetak anak-anak di Gondor ini, outputnya apa, harapan pondok kepada anak-anak supaya jadi pemimpin, supaya menjadi mungdir, dan di luar nanti bisa menjadi perekat umat, seperti itu. Selanjutnya dalam bidang akademis, terutama di dalam kelas ya, karena ini ranahnya kelas, yaitu pasti antum banyak menemukan, banyak bertemu mereka dalam kegiatan akademis. Nah, bagaimana sih antum mendidik akademis mereka yang notabene kelas 3C ini sudah kelas tinggi. Nah, ini bagaimana cara antum mendidik dan mengembangkan keilmuan mereka? Dalam mengembangkan keilmuan mereka Ustaz, jujur sebenarnya saya ini ketika jadi wali kelas Ustaz, saya menerapkan cukup banyak peraturan, terutama masalah belajar. Karena yang saya takutkan mereka di kelas 3 pelajarannya itu pelajaran baru, seperti yang dibilang Akhi Zayan tadi. Kalau kelas 1, kelas 2 pelajarannya sama, kelas 3 ini pelajarannya beda. Maka di awal saya beri mereka banyak peraturan, harus baca ini, setiap malam harus selesai halaman ini, bab ini, sehingga mereka itu benar-benar sadar, oh ini pelajaran baru, ini pelajaran yang penting, seperti itu Ustaz. Tapi di lain sisi, di samping saya memberikan banyak peraturan bagi mereka anak-anak, tetap menurut saya bahwa di mana orang belajar itu akan lebih terasa mudah masuk, mudah diserap ketika mereka bahagia. Ketika anak-anak itu sudah senang, merasa hatinya nyaman, mereka akan mudah menerima ilmu. Maka dari itu ketika saya mengajar dan mengembangkan bagaimana akademis mereka, saya berusaha gimana caranya ketika mengajar ini sedikit cair. Gimana caranya anak Salis C ini ketika masuk kelas harus tersenyum, harus lupa, oh tadi pagi dakwah aman, harus lupa ketika masuk kelas. Oh tadi pagi dihukum mudabir, ketika lihat Ustadz Fawaz harus, oh hilang, seneng aku belajar, seneng masuk kelas, seperti itu Ustaz. Masya Allah, jadi seperti ini ya cara antum mendidik kelas 3C. Oke, selanjutnya dalam proses mendidik itu apakah antum menemukan kendala-kendala dalam proses pendidikan di kelas 3C? Alhamdulillah kalau kendala Ustaz mungkin tidak terlalu rumit bebannya, kendalanya Ustaz. Mungkin hanya karena mereka ini anak-anak yang menuju masa pubertas, menuju masa dewasa. Kadang mereka seperti ini merasa, dan apalagi 3C Ustaz, anak-anak yang bisa dibilang isinya itu anak-anak luar biasa, anak-anak yang hebat. Kadang mereka ketika melihat teman-temannya yang sudah punya, bahasanya sudah punya karir yang bagus seperti itu, sudah punya talent yang luar biasa, kadang ada beberapa anak yang mereka itu minder gara-gara dia temannya lebih baik. Padahal kalau dia sadar, kamu tuh juga Salis C, kamu tuh gudang talent yang ada di dalam hatimu itu dibuka, dikeluarkan, sudah kamu akan jadi sama seperti dia. Nah, seperti itu aja sih kendalanya. Selebihnya secara akademis alhamdulillah mereka luar biasa semua anak-anak ini. Oke, yang terakhir buat antum Ustadz Fawaz, apa harapan antum untuk anak-anak kelas 3C ke depannya? Harapan saya untuk anak-anak 3C ini, semoga antum menjadi anak-anak yang nanti di kemudian hari dapat mewujudkan cita-cita pondok. Pondok ini punya cita-cita yang besar. Harapan pondok setiap kepala dari antum yang keluar dari sini bisa menjadi pemimpin umat, perekat umat. Maka ingatlah nak, itu harapan pondok buat antum. Maka jalanilah. Ketika antum keluar nanti sudah selesai belajar di sini, jadilah orang-orang yang mampu membanggakan pondok, membanggakan bapak pimpinan, karena antum berhasil menggapai cita-cita pondok tadi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Fawaz atas pesan-pesan kepada para pendengar dan juga pada anak-anak kelas 3C. Nah, ini kayaknya mereka ini masuk semuanya ke hati mereka ketika antum ngomong barusan. Oke, mungkin untuk yang terakhir,
Ustadz minta kepada salah satu dari antum untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada teman-teman, kepada Ustadz dan juga kepada seluruh pendengar radio Suara Gontor FM, gimana kesannya di pondok dan pesan untuk semuanya ya, berikan nasihat atau nilai yang antum dapatkan di pondok ini. Silahkan, siapa yang mau? Ali Ridho, oke silahkan ya, disampaikan pesannya untuk semua pendengar Ikhwan Ahwat Suara Gontor FM. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dengan Ali Ridho Zohir. Sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan dari pengalaman menimba ilmu di kelas 3C dan di Pondok Darussalam Gontor. Untuk kesannya sangat berbahagia dan sangat bersyukur atas diberi kesempatannya, bisa diberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu dan serta mencari pengalaman baru yang belum ada di dunia luar, di lingkungan luar selain di dalam Gontor. Hanya ada di dalam Gontor. Banyak sekali pengalaman serta pelajaran juga pengajaran yang didapat oleh saya dan teman-teman saya di sini, dari mulai belajar yang belum kami temukan di luar dan banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang kami baru pelajari dan kami belum temui sebelumnya. Dan untuk pesannya dari saya untuk teman-teman, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan sekalipun ada gejala-gejala kita jalani bersama. Ingat, kita udah hampir 1 tahun, dari awal kita sudah berjalan, dari mulai kenalan, belum kenal, dari baru kenal, ini siapa namanya ini, oh ya dulunya gini, oh orangnya kayak gini, ternyata oh kekurangannya gini, kelebihannya gini, sampai udah berjalan dan hampir 1 tahun ini. Tetap semangat, walaupun kalian sudah sukses nanti, jangan pernah lupa dan jangan pernah lupa kalian pernah susah sama siapa sih, kalian pernah duka suka sama siapa, pernah sakit bareng sama siapa, kalian pernah ketika sakit dijenguk, ketika lagi tidur dibangunin, ketika belajar nggak ngerti diajarin. Ya ingat, semua perjuangannya bareng. Sama terakhir dari saya untuk kelas 3C, agak susah ya, selalu berjuang lah mencari pengalaman baru. Jangan pernah menyerah ketika kalian mendapatkan masalah. Ketika masalahnya besar, katakan bahwa Allah lebih besar dari situ. Dan ketika kalian merasa tinggi, kalian udah ada di atas, selalu merendah dan merendah sampai orang tidak bisa merendahkan kita kembali. Mungkin itu pesan dari saya untuk teman-teman kelas 3C. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan juga dari Ustadz Fawaz untuk pendengar dan juga untuk anak-anak kelas 3C. Terakhir, silakan. Untuk anak-anak 3C, pertama yang sangat saya banggakan, pertama jangan putus asa ya, meskipun kamu menemukan segala sesuatu yang membuat dirimu ini goyang, jangan putus asa. Yakin dirimu itu mempunyai sesuatu yang lebih besar darinya ya. Kamu itu juga adalah permata, kalian semua, setiap kepala dari kalian itu adalah mutiara. Maka jangan takut untuk bersinar, tunjukkanlah mutiaramu, tunjukkanlah talentamu dimanapun kamu berada. Jangan lupa jadi anak yang soleh, yang beriman, berpegang kepada nilai-nilai pondok. Bismillah, kita menjadi generasi yang akan memperjuangkan Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian untuk para pendengar, terima kasih sudah stay tune, sudah bersama kami menjadi penggemar dan mendengarkan edisi-edisi Suara Gontor yang selalu merekatkan umat, menghilangkan rasa kangen, obat hati, dawaul qalbi,
menjadi bunga-bunga kenangan, bunga-bunga yang menghiasi hari-hari lelahnya, terutama orang tua yang kangen sama anaknya. Doakan kami semoga pondok ini selalu maju, semoga Amin. Swargo bisa semakin mengudara, Amin. semakin bisa mensosialisasikan dan menjadi media yang benar-benar merekatkan umat, menegakkan syiar Islam, insya Allah. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Fawaz. Berakhirlah segmen ngantri kita bersama santri kelas 3C. Akhi Ali ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Al Ustadz Ahmad Fawaz dan juga seluruh santri kelas 3C yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyapa para pendengar Iwan dan Ahwat sekalian di Suara Gontor FM. Semoga kita selalu diberikan keberkahan. Semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki. Amin Allahumma amin. Saya Akhi Ali mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.